Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Turki disingkirkan oleh timnas Belanda di perempat final Euro 2024. Pelatih Turki Vincenzo Montella menilai timnya masih kalah pengalaman. Turki tumbang dari Belanda dalam laga yang digelar di Olympia Stadium Berlin Minggu dini hari. Sempat unggul lebih dulu, Turki akhirnya kalah 1-2 usai Belanda mencetak 2 gol di paruh kedua. Meski begitu, Vincenzo Montella bangga dengan kiprah Turki di Euro 2024 ini. Meski demikian, ia tak menampik timnya kurang pengalaman berkompetisi di level tertinggi. Granit Xhaka bermain melewati batasnya saat Swiss disingkirkan Inggris di perempat final Euro 2024. Granit Xhaka main sampai perpanjangan waktu dalam kondisi cedera. Xhaka sendiri bermain penuh sejak awal sampai babak perpanjangan waktu selesai. Namun gelandang Bayer Leverkusen itu tidak ikut dalam adu penalti. Xhaka mengungkap bahwa ia mengalami cedera di paha kirinya. Akibatnya, ia tidak bisa memberikan umpan-umpan panjang dan menembak ke gawang Inggris. Kabar mengejutkan datang dari Thiago Alcantara. Pesepak bola Spanyol itu memutuskan pensiun di usia 33 tahun. Kabar itu diumumkan jurnalis kondang Fabrizio Romano Minggu dini hari. Thiago diumumkan gantung sepatu setelah beberapa bulan merencanakan pensiun. Liverpool menjadi klub terakhir yang dibela Thiago Alcantara. Kontraknya di Anfield berakhir pada 30 Juni lalu dan dia berstatus bebas transfer sebelum memutuskan pensiun. Thiago Alcantara merupakan lulusan Akademi Barcelona La Masia. Dia debut di tim senior pada 2009 di usia 18 tahun dan bermain di Camp Nou hingga 2013. Di Barcelona, Thiago Alcantara sukses mempersembahkan 10 gelar bergengsi termasuk 4 trofi La Liga dan 1 gelar Liga Champions. Kemudian, dia pindah ke Bayern Munchen pada 2013 dan bertahan di sana hingga 2020. Selama membela Bayern Munchen, 15 trofi diantarkannya ke Allianz Arena termasuk diantaranya 7 gelar Bundesliga beruntun dan 1 trofi Liga Champions. Kemudian, Thiago melanjutkan petualangannya di Liverpool pada tahun 2020. Cedera berkepanjangan menghambat karirnya di Anfield, tapi dia tetap sukses mempersembahkan gelar Piala FA dan Carabao Cup untuk Liverpool. Stuttgart membawa keberuntungan untuk keluarga Merino. Setelah ayahnya, kini giliran anaknya Mikel Merino yang menaklukkan kota itu. Merino sejatinya cuma jadi cadangan saat Spanyol menghadapi Jerman di perempat final Euro 2024 di Stuttgart. Namun arena Merino yang masuk sebagai pengganti di menit ke-80 menjadi pahlawan kemenangan Spanyol. Pada menit ke-119, Merino menyelinap di antara dua bek Jerman yang menanduk bola crossing Dani Olmo di depan gawang. Spanyol akhirnya menang 2-1 dan lolos ke perempat final. Ada satu catatan unik dari gol Merino ini karena dia mengulang jejak ayahnya, Angel Miguel, yang juga bikin gol di stadion yang sama 33 tahun lalu. Angel yang membela Osasuna kala itu membobol gawang Stuttgart 5 November 1991 di ajang Piala UEFA. Miguel juga melakukan selebrasi seperti ayahnya, menuju tiang sepak pojok sebelah kiri gawang Jerman dan mengitarinya sekali. Cristiano Ronaldo akhirnya bicara usai Portugal tersingkir dari Euro 2024. Ia berterima kasih atas dukungan para fans. Langkah Portugal terhenti di perempat final setelah dikalahkan Prancis lewat adu penalti. Setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit, Portugal kalah 3-5 di babak adu penalti. Di akhir laga, Cristiano Ronaldo tambah kosong dan dia sempat tertangkap kamera berpelukan dengan sesama pemain senior PP. Ini seperti tanda jika era Ronaldo di Portugal sudah habis. Kurang dari 24 jam setelah kekalahan itu, Ronaldo akhirnya bersuara lewat sosial medianya. Ia yakin kalau timnas Portugal masih punya masa depan yang cerah dan ia pun masih ingin terlibat di dalamnya. Meski bisa membantu Prancis maju ke semifinal Euro 2024, striker 25 tahun Kylian Mbappe mendapat kritikan keras dari media El Cube, memberi Mbappe rating yang rendah karena performa buruknya saat melawan Portugal di perempat final Euro 2024.
di mana Mbappe dianggap terlalu lamban dalam pertandingan tersebut. Dalam pertandingan itu, Kylian Mbappe dianggap tak banyak membantu. Bahkan striker baru Real Madrid itu sempat meminta diganti di masa perpanjangan waktu karena mengaku terlalu lelah. Meski Prancis akhirnya menang adu penalti atas Portugal, Mbappe tetap dikritik keras. El Cube sampai memberinya rating 2 dari 10, paling rendah di tim Prancis. Jordan Pickford jadi pahlawan Inggris saat adu penalti kala berhadapan dengan Swiss setelah berhasil melepis tendangan Akanji ke arah kiri. Satu penyelamatan itu memastikan Inggris menang adu penalti dan lolos ke semifinal Euro 2024. Usut punya usut, Jordan Pickford ternyata punya contekan dalam mempersiapkan adu penalti. Di botol minumnya tertulis nama pemain Swiss dan arah tendangan penaltinya. Terlihat, Akanji ditulis ke kiri dan tendangannya memang ke arah itu yang akhirnya ditepis oleh Pickford, yang artinya contekan tersebut berfungsi dengan baik. Kabar buruk untuk timnas Spanyol, mereka dipastikan tidak akan bisa menggunakan jasa Pedri di sisa Euro 2024. Pedri sendiri cuma bermain 8 menit saat Spanyol menghadapi Jerman di perempat final Euro 2024. Dia harus diganti Dani Olmo karena lutut kirinya bermasalah usai ditackle Toni Kroos. Pedri tampak terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan. Beruntung bagi Spanyol, cedera Pedri itu tidak mengganggu performa tim yang berhasil melaju ke semifinal usai menang 2-1 lewat babak perpanjangan waktu. Cedera ini membuat Pedri harus melewatkan lagi semifinal sekaligus final jika Spanyol berhasil lolos. Kehilangan Pedri tentu merugikan Spanyol mengingat dia adalah andalan di lini tengah timnas Spanyol. Pedri sendiri selalu tampil sebagai starter di 2 pertandingan awal fase grup dan 2 laga fase gugur. Meski mengalami cedera, Pedri diperkirakan akan tetap bersama tim Spanyol hingga turnamen berakhir. Belanda lolos ke semifinal Euro 2024 usai menyingkirkan Turki. Timnas Belanda mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke 4 besar Piala Eropa. Ini jadi kali pertama Belanda masuk ke semifinal Euro dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kali Belanda melaju sejauh ini adalah pada Piala Eropa 2004. Belanda sendiri sudah lama tidak juara Euro. Belanda jadi kampion pada edisi 98 yang digelar di Jerman, yang sampai sekarang jadi satu-satunya trofi terbesar turnamen yang dimiliki oleh Belanda. Inggris sukses menjadi salah satu semifinalis Euro 2024 usai melewati pertarungan ketat kala berhadapan dengan Swiss. Satu harapan Jude Bellingham adalah The Three Lions bisa ke final dan bertemu Spanyol. Terkait peluang timnya tersebut, Jude Bellingham yakin kalau Inggris punya kualitas untuk bisa mengalahkan Belanda dan tampil di final. Jika misi itu terwujud, Bellingham ingin bertemu Spanyol di partai puncak pekan depan. Sofyan Amrabat sudah menuntaskan masa pinjaman di Manchester United, namun gelandang milik Fiorentina itu ingin kembali ke Old Trafford. Amrabat tampil 30 kali untuk MU sepanjang musim 2023-2024. Performa pria asal Maroko itu tampaknya tak memuaskan sampai Setan Merah tak mau mengaktifkan klausul pembelian sebesar 20 juta euro. Menurut El Corriere dello Sport, Amrabat punya keinginan untuk kembali memperkuat Manchester United di musim 2024-2025. Fiorentina juga bersedia menurunkan harga menjadi 15 juta euro. Amrabat sendiri terikat kontrak di Fiorentina sampai Juni 2025. Fiorentina sendiri punya opsi untuk perpanjang andai tak ada klub yang tertarik dengan pemainnya itu. Aksi Arda Güler memang tak akan bisa kita saksikan lagi di Piala Eropa 2024 karena Turki sudah tersingkir. Namun hal ini justru jadi awal karir Arda Güler bakal melesat. Langkah Turki di Piala Eropa 2024 harus terhenti di perempat final. Pasukan Vincenzo Montella tersingkir usai dikalahkan Belanda 1-2 di Olympia Stadium. Salah satu pemain Turki yang penampilannya begitu mencolok di Piala Eropa 2024 adalah Arda Güler. Baru berusia 19 tahun, Arda Güler mampu menjalankan tugas sebagai motor serangan Turki dengan baik.
Peran tersebut juga dijalankan dengan baik oleh Güler di laga melawan Belanda. Dikutip dari SofaScore, gelandang Real Madrid ini mencatatkan persentase akurasi umpan sebesar 91% di laga melawan Belanda. 2 diantaranya adalah umpan kunci. Piotr Zielinski tertarik merapat ke Inter Milan, salah satunya karena gaya main Nerazzurri. Ia menilai Inter Milan timnya agresif. Inter Milan mengumumkan telah merekrut Piotr Zielinski. Zielinski diikat kontrak 4 tahun oleh Inter. Gelandang asal Polandia ini didatangkan secara free transfer dari Napoli. Ia meninggalkan Napoli yang dibela sejak 2016 usai kontraknya berakhir. Zielinski punya pengalaman yang sangat baik di Italia. Inter merupakan klub keempat Zielinski di Italia usai Udinese, Empoli, dan Napoli. Ia juga sudah pernah merasakan gelar Liga Italia dan Coppa Italia bersama Napoli. Salah satu alasan Zielinski bergabung dengan Inter Milan adalah gaya main yang diusung oleh klub besutan Simone Inzaghi ini. Ia menyebut jika Inter Milan adalah tim yang agresif. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.